Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Beternak Ayam Broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di episode kali ini, Pak, kita akan membahas lebih enak mana, jadi peternak atau jadi broker. Kalau lebih enak jadi peternak atau susahnya, saya sudah tahu karena saya sendiri seorang peternak. Nah, kalau untuk yang masalah enak atau enggaknya jadi broker, kebetulan teman saya banyak broker dan banyak sudah cerita kepada saya suka dukanya. Jadi Pak, sebenarnya apapun pilihan usaha kita itu tergantung dari skill, pengalaman, hobi kita, senang atau enggak menggeluti suatu usaha itu gitu loh. Kalau hobinya dagang mungkin lebih cocok broker. Kalau hobinya melihara binatang mungkin lebih cocok jadi peternak. Lebih dari di luar itu, Pak, saya jelaskan dulu. Jadi peternak ini, Pak, resikonya sangat tinggi. Sangat tinggi. Kenapa saya bilang sangat tinggi? Anda dititipin, bukan dititipin. Anda pelihara ayam, kalau mitra dititipin ya. Jadi saya ambil universalnya aja. Anda pelihara ayam, misalnya 10.000 ekor. 10.000 ekor itu belum tentu berhasil atau enggak. Jadi peternak ini, Pak, rasa cemasnya banyak. Satu, cemas dengan kualitas bibit. Yang kedua, cemas akan kesehatan ayam. Yang ketiga, cemas kapan panen gitu loh. Iya, kalau yang kemitraan, panennya bisa diborong kan sama PT. Tapi kalau yang mandiri, dia nggak menguasai ilmu pemasaran dan sebagainya macam. Dia pelihara 10.000 ekor, kemana dia akan jual? Sedangkan ayam itu harus diberi makan terus setiap hari. Otomatis, biaya pemeliharaan akan semakin meningkat. Makanya saya bilang, kalau Anda mau jadi peternak mandiri, secara tidak langsung, Anda itu juga harus menjadi broker, punya skill broker. Sanggup menjualkan produk Anda, memasarkan produk Anda, tahu kapan beternak, tahu kapan tidak beternak. Karena di setiap wilayah Indonesia, ada istilahnya bulan suro, bulan maulid, bulan puasa, lebaran. Anda harus tahu itu sebagai peternak mandiri. Nah, bagaimana Bang? Kayaknya saya mau jadi broker aja lah Bang. Ngeri kali kayaknya lihat resiko peternak ini. Oke. Menjadi broker pun bukan tanpa resiko. Yang pertama kali resikonya adalah kalau broker itu panen ayam sakit. Pihak PT Ayam Broiler kebanyakan hanya memberi garansi 1 hari 1 malam. Dia harus cepat-cepat menjual ayam yang dia panen ini, Pak. Kalau dia nggak cepat-cepat jual ayam yang dia panen, kemungkinan dia kasih pakan juga. Dan kalau ayamnya sakit, bakal berjatuhan. Kalau istilah kami itu bakal berjatuhan. Bakal sakit juga di kandangnya, mati di kandang penampungannya. Yang terjadi apa? Rugi juga. Belum lagi kalau penagihan hutang. Oh Bang, saya nggak, kalau jadi broker nggak mau ngutangin pedagang. Pak, yang jadi broker bukan Anda sendiri. Di pasar tempat saya ini, yang jadi broker itu puluhan. Jadi sesama broker ini bersaing memberikan kenyamanan kepada pelanggannya. Salah satu memberikan kenyamanan itu contohnya dengan memberikan hutang. Bisa Anda jalan tanpa hutang dengan catatan harga Anda akan lebih murah. Gitu loh, Pak. Akan lebih murah. Dan laku ayam Anda pun tidak sebanyak yang memberi hutang. Ada istilah di dalam pasar, mati nota 1. Jadi ini misalnya nih barang, dikasih nih. Bayarnya nggak hari ini Pak, bayarnya besok setelah Anda kasih barang lagi. Pertanyaannya, apakah selalu membayar? Apalagi ini masa pandemi ya. Enggak semua. Kadang ada hutangnya yang bertumpuk-tumpuk. Beberapa kasus banyak teman saya kadang duitnya itu ketahan di pasar itu sampai 50 juta, 30 juta, 20 juta. Stres juga Pak jadi broker ini. Jadi Bang, baiknya jadi apa Bang? Supaya nggak stres.
Kalau mau nggak stres Pak, makan, tidur, main, kawin. Itu. Tapi kalau Anda mau lebih sukses, Anda harus berani pusing. Ya. Jadi peternak harus berani pusing. Jadi broker harus berani pusing. Kalau skill Anda lebih, Anda bisa gabungkan kedua ini. Anda jadi peternak sekaligus Anda jadi broker. Itu bisa. Apalagi mandiri, itu keuntungan Anda semakin berlipat-lipat. Anda punya peternakan sendiri, punya rumah potong sendiri, dan menguasai ilmu pemasaran. Oh sudah Pak, nggak ada obat lagi. Cepat melejit usaha Anda. Tapi bukan berarti tidak bisa, hanya dengan jadi peternak, atau hanya jadi broker, Anda tidak bisa sukses. Bisa. Bisa Pak, tergantung dari doa dan usaha Anda kayak mana gitu loh. Ini saya lihat akhir-akhir ini sangat banyak sekali ya peternak yang tumbang gitu. Dari yang nggak kebangun kandang klosus, atau ayamnya nggak mau diisi PT lagi, banyak tuh. Ada yang lagi yang komen sering di channel YouTube saya sudah 6 bulan bang nggak diisi, saya udah sekian bulan bang nggak diisi. Itulah resikonya Pak. Apalagi di kemitraan, rugi 3 kali berturut-turut, Anda nggak akan diisi PT lagi. Kecuali PT itu punya keluarga sampean, bisa mungkin. Jadi itulah Pak, enak nggak enaknya jadi broker atau jadi peternak. Broker itu lebih berkutat dengan penagihan. Nah, stok barang, kalau sempat stok barang di daerah dia nggak dekat-dekat, dia otomatis harus ngambil keluar daerah. Tentu biaya operasionalnya nambah gitu Pak. Sedangkan harga yang dijual nggak bisa dinaikkan. Oh ya, satu lagi. Bang, senang nggak harga ayam mahal? Senang nggak senang Pak? Sebenarnya gini, kami sebagai peternak lebih senang harga itu sedang-sedang saja tapi panennya lancar. Terkadang harga ayam itu lagi naik, panen pun susah. Kenapa? Nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang mau beli Pak, sepi. Kalau kemurahan juga nggak enak, nggak dapat bonus. Jadi lebih baik sedang-sedang saja harganya. Misalnya harga 21, 22. Kemarin saya panen sempat harganya 28 itu harga DO itu. Broker ngambil harga 28.000 ke kami. Apalagi dia jual ke pasar itu bisa harga 30 ribuan itu. Jadi itu saja Pak yang saya sampaikan dari channel beternak ayam broiler. Jadi apapun usaha yang Anda geluti tergantung dari skill Anda. Resikonya sudah saya jelaskan secara umum, apa saja yang Anda hadapi. Mungkin kedepannya saya akan bisa undang narasumber broker, apa saja suka dukanya, biar lebih jelas gitu. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi. WA langsung 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.